Illahilladzi hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Anas bin Malik berumur 8 tahun, beliau sudah berada di rumah Rasulullah, yang tentu setiap kesehariannya bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga seorang sahabat bertanya kepadanya, "Wahai Anas, nasihat apakah yang pertama kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan kepadamu?" Maka Anas bin Malik pun mengutarakan dan menguraikan nasihat Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah menyampaikan kepada saya, kata Anas, "Ya Anas, ahkim wudu'aka li sholatika tuhibbuka hafazatuka wa yuzadu fi umrik." Wahai Anas, tepatkanlah caramu ketika berwudu. Pasukui batemu majene. Ketika wudumu benar, ketika wudumu baik, maka malaikat yang menjagamu akan mencintaimu. Wa yuzadu fi umrik, dan Allah akan menambah umurmu. Itu sebabnya ketika Jenderal Sudirman ditanya, "Wahai Sang Jenderal, apa penyebabnya kamu itu tidak pernah ditangkap oleh Belanda?" Ini sebuah sejarah yang jarang diungkap oleh buku sejarah sekalipun, bahwa memang beliau tidak pernah ditangkap oleh Belanda. Beliau menjawab, tentu karena rahmat Allah. Itu namanya tawadu. Ya puidi kuitaneki jagome maka. Ya. Tetapi beliau menjawab karena rahmat Allah. Tetapi rahmat itu hadir karena 3 amalan yang saya lakukan. Pertama, kata Jenderal Sudirman, saya tidak pernah lepas wuduku. Beliau punya seorang prajurit, bukan membawa senjata, bukan membawa peluru, tetapi membawakan di air, yang dipenuhi dengan air. Ketika sang jenderal batal wudunya, maka dia perbaharui wudunya. Sekelas jenderal pun tidak lepas wudu. Jangan hanya sekelas satpan sudah meninggalkan wudu. Sekelas jenderal tidak meninggalkan wudunya. Yang kedua, kata Jenderal Sudirman, saya tidak pernah telat melakukan sholat. Sekalipun dia berada di medan perang, berada di tengah hutan, walau dia dalam keadaan ditandu karena penyakitnya, tetapi ketika waktu sholat hadir, dia hadirkan sholat tepat waktu. Beda dengan kita, tidak terlalu sibuk, terlalu banyak alasan. Ketika azan berkumandang, dia tidak bergerak sekalipun. Iqamat pun berkumandang, dia nak kedo. Tapi ketika ada SMS masuk di WA-nya, di HP-nya, kuracet diwi. Tapal lupa. Itu sang jenderal. Dia tidak pernah telat melakukan salat. Bahwa ada prinsip, jangan katakan kepada salatmu bahwa saya sedang sibuk, tapi katakanlah kepada kesibukanmu bahwa waktu salat telah tiba. Jangan katakan kepada salatmu bahwa saya sedang berada rapat di kantor, tapi katakanlah kepada rapatmu, relasimu, bahwa waktu sholat telah tiba. Yang ketiga, karena Jenderal Sudirman itu ikhlas memikirkan rakyat. Dia berjuang bukan karena pangkat jabatan, tapi karena ikhlas. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk mendapatkan pemimpin yang ikhlas, harus dimulai dari rakyat yang ikhlas memilih. Saya tanya Bapak Ibu, 2 calon. Satu yang memberi uang 500, satu tidak punya uang. Pilih yang mana? Yang jujur. Pilih yang mana? Kita bawan nih. Ya. Kalau ada calon yang kasih ki beras, diambil apa tidak? Nah, kasih ki songkok, diambil apa tidak? Dikasih sarung, diambil apa tidak? Nah, dia itu gemusesah.
semuanya diambil. Maka jangan harap punya pemimpin yang ikhlas memikirkan rakyatnya kalau tidak dimulai dari rakyat yang ikhlas memilih. Ini yang pertama, jaga wudhumu. Bahkan Nabi berpesan, wahai Anas, jangan kau tidur kecuali dalam keadaan berwudu. Saya praktekkan itu. Sebelum berwudu, sebelum tidur hendaklah dalam keadaan berwudu. Bapak Ibu yang ke pasar, hendaklah berwudu terlebih dahulu. Ingin ke kantor, berwudu terlebih dahulu. Ada nilai spiritual. Sebelum Ramadan kemarin saya bertemu dengan seseorang sahabat saya, beliau dihipnotis sehingga jumlahnya itu 50 juta. Bayangkan pengendara mobil mengambil ia di pinggir jalan, lalu disetirlah oleh si sopir tadi sampai ke rumahnya, perjalanan kurang lebih 1 jam. Diambil uangnya, diserahkan kepada orang tersebut, lalu diantar lagi ke tempat yang semula. Setelah ditinggal baru dia sadar, lah ini dia 50 juta. Itulah sebabnya kalau ingin keluar rumahmu, berwudu terlebih dahulu agar hipnotis itu tidak merasuk dalam jiwamu. Di situ nilai spiritual wudu. Maka perlu dibiasakan. Seorang guru yang mengajar, dia berwudu terlebih dahulu lalu kemudian mengajar, ketimbang yang tidak berwudu lalu kemudian mengajar, itu beda hasilnya. Kenapa? Karena di situ ada nilai spiritual wudu. Wahai Anas, jangan keluar dari rumahmu sebelum dalam keadaan berwudu. Jika engkau meninggal di perjalanan, maka engkau termasuk mati syahid. Saya tanya bapak-bapak, biasa mukti itu 5 jenne? Ya, alhamdulillah biasa. Ya natu ya wang akui kalau disorong luar biasa. Biasa mana? Ya. Yang kedua pesan Nabi, ya Anas, iktasil minal janabah wa ballik fiha fa inna tahta kulli sya'ratin janabah. Wahai Anas, jika engkau mandi junub, sampaikanlah air itu ke pokok-pokok yang bisa disentuh, ke pokok-pokok rambutmu, karena itu wajib terkena air. Maka mandi junub itu pertama niatnya, nawaitul ghusla li rafil hadatsil akbari fardan lillahi ta'ala. Boleh bahasa Indonesia, saya niat mandi junub untuk mengangkat hadas besar. Ingin bahasa Bugis silakan, wakatab papole wakatab cemme junub pataraka hadas sebatu aku karena pun Allah Ta'ala. Mau pakai bahasa Inggris agak bahasa Inggris nah ya. Yang jelas bahasa apapun itu niat. Pentingnya niat. Innamal a'malu binniat, kata Rasulullah. Niat, amal itu tergantung daripada niatnya. Yang kedua adalah membasahi seluruh tubuh dengan air. Ya, bagaimana Pak Ustaz orang yang junub lalu kemudian makan sahur, apakah puasanya sah? Iya, puasanya sah. Lanjutkan. Tetapi dia harus mandi karena masuk waktu subuh, yang mengharuskan dia harus mandi wajib. Kalau dia tidak mandi wajib, tidak sah sholatnya. Disinilah pentingnya ilmu. Karena ada orang sudah 7 cucunya belum tahu namanya mandi junub. Maka penting bapak ibu sekolahkan anaknya. Ya, saya ada kisah begini. Ada orang yang ingin bertemu dengan bapak bupati. Saya ingin tanda tangan proposal. Di mana saya biasa ketemu Pak Bupati? Beliau dikatakan bahwa untuk ketemu Bapak Bupati kamu harus ke masjid. Beliau rajin di masjid, bahkan dia di saf yang pertama. Tapi kan saya bukan Islam, bagaimana saya bisa ikut sholat? Oh gampang, kamu pura-pura saja masuk sholat. Saya kan tidak bisa sholat, gampang. Apapun yang dilakukan oleh orang, kamu ikut lakukan. Orang berdiri, kamu berdiri. Orang ruku, kamu ruku. Pokoknya ikuti saja, itulah mudahnya sholat. Akhirnya persis seperti yang diajarkan. Dia masuk di masjid, Pak Bupati sudah di saf yang pertama, dia berada di belakang Bapak Bupati. Dengan tujuan selesai salam, proposal disodorkan, tanda tangan pun jadi, beres. Tapi ketika sholat, orang takbir, dia ikut takbir. Orang rukuk, dia ikut rukuk. Orang sujud, dia ikut sujud. Nah ini yang bermasalah, ketika orang sujud, tiba-tiba di belakang orang itu ada anak-anak yang agak sedikit nakal. Ini orang baru masuk di masjid, saya mau main-mainkan ini orang. Akhirnya ketika sujud di belakang, anak-anak itu yang ada di belakang itu nagetik boleh mundur, pak.
Ya. Karena ilmunya apapun yang dilakukan orang, ya kamu juga lakukan. Karena igeti pole mondri, dia pun geti Pak Bupati. Ya. Selesai salat bukan tanda tangan proposal, Pak Jaguru tawamu. Ini tuh karena tidak sampai ilmunya. Maka sekolah itu bukan karena ingin jadi PNS, sekolah itu bukan hanya karena ingin mendapatkan pekerjaan, tetapi sekolah itu karena memang ilmunya yang penting. Kalau seperti tadi bukan tantangan proposal, ya semestawanya. Kenapa? Karena ilmunya. Nah ini pesan Nabi, sampaikanlah air itu ke pokok-pokok rambutmu. Semua ini dikatakan rambut, dan kita ini memang dipenuhi dengan rambut. Di atas kepala namanya rambut, di atas mata namanya bulu mata, di atasnya lagi ada alis, di bawah hidung namanya kumis, di bawah dagu namanya jenggot, itu semua rambut. Di bawah ketiak ada namanya bulu ketiak. Anda usah dilanjutkan, ya, karena dilanjutkan makin bahaya. Yang jelas semuanya harus kena air. Pesan yang ketiga, la yafutannaka rak'atad duha fa innaha sholatul awabin. Wahai Anas, jangan pernah kau tinggalkan sholat duha walau hanya 2 rakaat, karena sholat duha itu adalah bagian dari sholatnya orang-orang yang bertobat. Bukan hanya ingin mendapatkan rezeki sebagaimana doanya sholat duha. Ya, maka ibu-ibu kalau suaminya berangkat bekerja dan ibu tidak punya pekerjaan, ambillah sejedah sholat duha. Mohonkanlah agar Allah mudahkan rezekinya. Nah banyak juga ibu-ibu ketika suaminya keluar cari rezeki, dia juga keluar tawaf. Pokoknya satu kampung dia kelilingi. Ya, tapi bukan ibu-ibu di sini, bukan. Kalau di sini kan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, idina pada misangi. Ya. Itu salat duha walau hanya 2 rakaat dalam setiap hari. Yang keempat, wahai Anas, ketika bertemu dengan sesamamu di jalan, maka ucapkanlah salam dan berjabat tanganlah, maka dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Anas, jangan tidur di waktu siang dan di waktu malam kecuali hatimu bersih dari dengki, karena itu adalah sunnahku, kata Nabi SAW. Wahai Anas, jangan pernah kau tidur kecuali dosa-dosamu kau yakini diampuni. Termasuk kalau bapak ibu ingin kematiannya bagus, karena ini mati itu pasti. Ya. Pertama, berwudu sebelum tidur. Yang kedua, usahakan ketika ingin tidur ganti bajunya dengan baju yang bersih. Karena ada juga yang orang tidur mulai dari pagi itu bajunya yang dia pakai, sampai tidur itu juga yang dia pakai. Namolaken larito. Kenapa? Baunya itu. Maka ganti bajunya dengan baju yang bersih. Yang ketiga, kalau ingin kematiannya baik, jangan tidur sebelum hutang-hutangnya lunas semua. Banyak yang tidak tidur nanti ini. Bagaimana dengan hutang saya yang punya jatuh tempo per bulan? Minimal kata ulama, jangan pernah ada niat untuk tidak membayar orang. Sampai waktunya selesaikan. Kalau belum mampu, datangi orang sebagai pertanggungjawaban dan minta maaf agar diberikan kemudahan. Kenapa? Hutang-hutang yang tidak dibayar bahaya. Kalau meninggal, kata Rasulullah, man mata, siapa yang meninggal wa alaihi dirhamun, dia punya hutang. Di akhirat nanti laisa sama dinar wala dirham, bukan lagi dinar, bukan lagi rupiah, bukan lagi dirham yang dipakai membayar. Qudiyat min hasanati, tetapi yang dipakai membayar itu adalah semua amal-amal kita. Lalu kalau ingin kematiannya baik, maka usahakanlah jangan pernah engkau siksa binatang. Saya tanya bapak-bapak, biasakah kita pukul kucing? Biasa. Kenapa dipukul? Ambil ikan. Kenapa diambil ikan? Nasabah demu tongkoi. Yang salah siapa? Kucing atau kita? Ya, tetap salah kucing. Ya, tetapi yang salah kucingnya. Jangan siksa itu kucing. Jangan siksa binatang. Ya, saya pecinta kucing bapak ibu, sehingga saya tidak punya kucing di rumah, tapi
kucing-kucing di tetangga itu pada kumpul di rumah. Bapak Haji Nur pernah datang ke rumah, banyak kucing. Dia melihat bagaimana istri saya itu kasih ikan itu kucing. Kenapa? Karena salah satu agar rezeki itu lancar adalah sedekah, bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada binatang. Bahkan dalam ilmu hadis ada orang yang ternyata ditolak hadisnya. Kenapa? Karena dia pernah memanggil kuda dengan suara yang dipahami oleh kuda bahwa dia akan memberikan makanan, ternyata dia tidak berikan. Rasulullah juga, jangankan manusia, binatang pun dia tidak bohongi. Bahkan ada orang yang hampir dioperasi dengan biaya 50 juta, yang saat itu dia tidak punya uang. Lalu dia baca hadis Nabi SAW bahwa obatilah sakitmu dengan sedekah. Akhirnya dia keluar mencari orang miskin, dia tidak dapatkan satupun orang miskin. Karena tengah malam orang pada tidur. Pulang ke rumahnya, dapatlah ia kucing yang lagi lapar. Dia masuk ke rumahnya, ambil makanan dan ikan, diberikanlah pada kucing itu dengan niat, ya Allah mudah-mudahan kau sembuhkan penyakit itu. Dengan izin Allah, besoknya diagnosa oleh dokter, ternyata Allah hilangkan itu penyakit. Luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.